Awan Badai yang Marah karya M. Hatta Ridho. Astro, si awan besar, sedang terbang di sekitar pegunungan. Dari arah gunung, ia melihat angin kencang yang berhembus melewati pepohonan. Dia tidak tahu angin apa itu. "Hei, siapa kamu? Apakah kamu Astra?" tanya Astro kebingungan. "Iya, kamu siapa? Tampak beda dengan awan yang lain," tanya Astra semakin bingung. "Aku Astro." "Astra, kenapa kamu terbang sangat cepat tadi?" "Aku sangat bersemangat karena aku ingin bertemu dengan teman baruku," ujar Astra sangat bersemangat. "Oh, oke, aku duluan ya." Astra pun berlalu pergi ke arah puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, ia memandang kagum karena melihat hutan dan sungai beserta flora dan fauna yang ada di dalamnya. Saat dia sedang memandang hutan, Astra melihat ada sesuatu di seberang desa. Apa itu?" Nampak seperti struktur bangunan baru, ada tiang-tiang besar dan kendaraan pembangunan yang sedang memindahkan mesin dan mengangkut semen. Astra pun kembali ke atas langit dan kembali berkumpul dengan awan-awan yang lainnya. 1 tahun berlalu tanpa ia sadari dia sangat gembira di tahun lalu, tetapi di tahun ini ia mulai menyadari dampak buruk dari bangunan baru itu. Air sungai sedikit menghitam akibat ada beberapa bahan kimia yang dibuang di situ. Mona, si anak baik hati yang tinggal di desa bersama keluarga dan teman-temannya, pada suatu hari ia sedang memberi makan ikan di sungai. Ia bingung kenapa air sungai menjadi berwarna sedikit hitam. "Kenapa air sungai menjadi seperti ini?" tanya Mona di dalam hatinya. Dia mengikuti alur sungai yang berakhir di sebuah pabrik besar. "Wah, besar sekali bangunan ini. Kira-kira bangunan apa ini?" ujar Mona dengan nada yang bingung. Saat ia ingin masuk melewati pagar belakang, ia melihat sebuah papan peringatan yang dimana papan peringatan itu berisi jika hanya pekerja dan staf saja yang boleh masuk area ini. Tetapi dia tidak menghiraukan peringatan tersebut. Ia menerobos masuk dan kebetulan pimpinan pabrik Ben sedang melakukan program pemeliharaan di area pabrik. Dia melihat Mona yang sedang berusaha masuk melewati pagar belakang melalui lubang kecil di pagar. "Hei anak kecil, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan area bermain, pergi sana." Mona langsung kaget dan mengurungkan niatnya untuk menelusuri area pabrik. Dia kembali ke rumahnya dan menyadari bahwa ayahnya belum kembali ke rumah. "Sudah jam 6 sore dan ayah belum pulang," ujar Mona kebingungan dan agak panik. Mona pun masuk ke kamar dengan muka cemberut. Dia bersandar di dekat jendela dan memikirkan tentang ayahnya. Dari jauh, Astra melihat Mona yang agak kurang bersemangat, tidak seperti hari-hari biasanya. Astra menghampiri Mona dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Mona pun menjelaskan bahwa ayahnya belum kembali juga. Astra pun menawarkan bantuan ke Mona yang membuatnya sedikit lebih senang. Astra pun lalu pergi ke pabrik tempat ayahnya Mona bekerja dan melihat Ben yang sedang memarahi bawahannya karena dianggap kurang loyal karena tidak mau bekerja lembur. Astra pun kembali dan memberitahu Mona perihal tadi. Astra lalu pergi ke puncak gunung dan memanggil Astro untuk meminta bantuan. Astro pun datang dan menanyakan apa yang terjadi dengan nada yang lemas. Astra pun menjelaskan jika pabrik baru itu merusak ekosistem alam dan memperlakukan pekerjanya semena-mena. Astra juga bertanya kenapa Astro kondisinya seperti sedang sakit. Aku sedang sakit karena menghirup asap dan polusi dari pabrik itu, tetapi sekarang kondisiku sudah lebih baik. Astra, aku sangat marah atas perbuatan manusia jahat itu. Mereka membuatku sakit dan lebih buruknya mereka merusak alam yang sangat indah ini. Astra pun bingung apa yang mereka bisa lakukan untuk saat ini. Tiba-tiba Astra berubah, tubuhnya menjadi sangat besar dan gelap. "Hei, kamu kenapa Astro?" ujar Astra panik. "Aku marah, sangat marah. Aku akan menghancurkan pabrik itu." Dia pun terbang ke arah pabrik sambil mengeluarkan petir-petir dengan suara yang menggelegar. Ternyata dia diikuti oleh Astra dari belakang. "Apa yang kau lakukan? Ini urusanku untuk menghancurkan pabrik itu. Kita lebih baik bersatu dalam menghadapi ancaman ini." Mereka berdua pun sampai ke area pabrik. Mereka pun menerobos asap tebal. Astro pun mulai batuk-batuk lagi, tetapi itu tidak bisa menghentikan niatnya dalam menghancurkan pabrik. Astro pun mulai menyambarkan petir ke pabrik itu, yang membuat keadaan di pabrik menjadi sangat kacau. Ben yang melihat itu pun mengambil sebuah alat dan menaruh alat itu di puncak pabrik. Ternyata itu adalah alat berubah cuaca.
Saat alat itu digunakan, Astra yang sedang mengamuk pun sedikit demi sedikit tubuhnya menjadi kecil dan kembali ke wujud normalnya, tetapi dengan keadaan yang sangat lemas. "Tolong aku, Astra, alat itu bisa mengendalikan tubuhku." Astra pun terbang dengan cepat dan menjatuhkan alat itu hingga hancur. Sementara itu, warga di depan pagar pabrik mendemo pabrik itu karena warga mengetahui jika limbah pabrik dibuang di area sungai yang menyebabkan sawah yang menggunakan aliran sungai itu pun gagal panen dan membuat krisis makanan di desa. Sementara itu, Mona berlari dengan cepat ke jembatan yang menghubungkan desa dengan kota. Dia ke jembatan itu karena ingin menemui gubernur yang sedang ingin berkunjung ke desa dan pabrik baru itu. Pak Gubernur, teriakan itu terdengar oleh Gubernur Hindenburg. Gubernur Hindenburg pun mendatangi Mona dan menanyakan apa yang terjadi. "Pak, pabrik baru itu mencemari lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan memaksa pekerjanya untuk lembur terus." "Hah, apa benar?" Mona pun membawa Pak Gubernur ke sungai. Alangkah terkejutnya Pak Gubernur melihat sungai kini menjadi berwarna hitam. "Ini tidak boleh dibiarkan. Ayo cepat, aku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya." Sesampainya di pabrik, Pak Gubernur langsung berteriak menyuruh para security membukakan gerbangnya. "Buka gerbangnya, aku ingin menemui pimpinanmu." Tidak bisa berbuat apa-apa, para security pun terpaksa membukakan pintu gerbangnya. Pak Gubernur pun masuk ke dalam pabrik dan menemukan Ben yang sedang ingin kabur, tetapi ditahan oleh warga dan dipertemukan oleh Gubernur. "Kau melakukan semua ini untuk apa? Memperkaya dirimu sendiri." Setelah itu, Pak Gubernur pun memberitahu tentang Ben yang bertindak semena-mena kepada pihak berwenang dan Pak Gubernur pun menutup pabrik itu. Beberapa bulan berlalu, Ben dipecat dan perusahaan dari pabrik itu pun memberikan kompensasi, yaitu uang yang belum dibayarkan kepada para pekerja dan melakukan program pelestarian alam di desa Mona. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya.